Ternyata banyak sekali teman-teman yang salah dalam melakukan pola hidup sehat dengan diabetes. Menurut Asosiasi Amerika Diabetes, modifikasi gaya hidup adalah lini pertama dalam pengobatan diabetes. Ingat ya, modifikasi gaya hidup. Jadi, bukan obat-obatan lini pertamanya, tapi modifikasi gaya hidup. Selama teman-teman belum bisa mengatur pola hidup dengan baik dan hanya bergantung pada obat-obatan, maka akan semakin susah untuk menstabilkan kadar gula darah. Terus gimana nih modifikasi gaya hidup yang baik bagi penderita diabetes? Yang pertama adalah menangani stres. Menangani stres adalah kunci pertama yang harus diperhatikan oleh penderita diabetes. Sering sekali menangani stres ini juga dilupakan oleh dokter yang merawat pasien diabetes. Kenapa? Karena saat kita stres, itu dapat memproduksi hormon-hormon yang menyebabkan terganggunya respon tubuh terhadap gula. Apalagi stres yang paling tinggi pada diabetes adalah cap pengobatan seumur hidup. Ya, ini ternyata menjadi tekanan stres yang paling tinggi pada penderita diabetes. Dalam kedokteran kita sebut sebagai tekanan diabetes. Tekanan diabetes itu isinya apa aja? Yang pertama, penderita diabetes selalu memikirkan tentang diabetes di seluruh aspek kehidupannya. Ya, pada waktu baru bangun tidur, mau makan, olahraga, jalan-jalan, ketemu teman, itu yang dipikirkan selalu diabetes, yang akhirnya bikin stres pada otak. Ya. Yang kedua, komplikasi dari diabetes. Kita tahu sendiri ketika diabetes tidak terkontrol pada tubuh dapat meningkatkan resiko komplikasi. Komplikasi yang paling sering itu komplikasi pada kaki ya. Jadi diabetes foot. Diabetes foot ini bisa bikin kaki kram, nyeri, linu, kesemutan, nggak enak banget yang akhirnya bikin penderita diabetes itu nggak nyaman dan menimbulkan stres. Yang ketiga, finansial. Ya, biasanya karena memikirkan biaya yang harus dikeluarkan dalam pengobatan diabetes akhirnya bikin stres. Dan yang keempat adalah stres sosial. Stres sosial ini termaksud dari lingkungan sekitar ya. Keluarga, teman-teman, sanak saudara, orang tercinta. Ketika kita mau makan sedikit langsung dimarahin. Kan kamu diabetes, nggak boleh makan manis-manis. Mau keluar sama teman-teman jalan-jalan langsung ditegor. Kan kamu diabetes, nggak boleh minum kopi manis. Nah, ini semua ternyata bikin stres diabetes atau bahkan stres psikososial. Misalnya ada masalah dari pasangan, pekerjaan, keluarga, atau masalah lain yang menyebabkan stres pada penderita diabetes. Ini juga dapat mempengaruhi kontrol gula darah yang buruk. Ya. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa bikin jurnal kadar gula darah terhadap stres. Dalam jurnal ini, teman-teman catat kadar gula darah hari itu, gula darah puasa, gula darah acak, dan gula darah 2 jam setelah makan. Lalu diukur juga stresnya hari tersebut dari angka 0 sampai angka 10. Ya, kalau nggak ada stres sama sekali ditulis angka 0. Jadi misalnya gula darah puasa saat itu nggak ada stres 90. Pada waktu makan 120 gitu ya. 2 jam setelah makan 180. Besoknya, misalnya ada masalah sama pasangan, sama anak, atau masalah stres pekerjaan, itu dicatat gula darahnya, lalu dibuat skala stresnya. Biasanya, ketika penderita diabetes mengalami stres yang tinggi, itu gula darahnya akan meningkat, walaupun sudah mengatur pola makan. Ya, jadi pada penderita diabetes sangat disarankan untuk mengatur stresnya terlebih dahulu. Dijaga jangan sampai stres. Gimana caranya? Teman-teman bisa melakukan pola pernafasan. Ya, pola pernafasan ini seperti meditasi atau mendengarkan quote-quote positif. Jadi disetel musik-musik yang bernada-nada positif untuk memberikan pengaruh terhadap alam bawah sadar bahwa stres yang teman-teman pikirkan itu bukanlah hal yang penting. Yang harus difokuskan adalah kesehatan teman-teman sendiri. Yang kedua, berikan pemahaman kepada keluarga di sekitar, teman-teman, saudara, bahwa kalian sudah paham benar tentang diabetes. Bahwa penderita diabetes nggak harus kok
menghindari makan gula. Gula itu masih boleh dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, waktu yang tepat, dan takaran yang tepat pula. Yang ketiga, rajin untuk refreshing. Refreshingnya ini seperti olahraga, liburan, melakukan hobi, berenang, melukis, menari, dance, segala hobi dilakukan. Dan yang terakhir, jika memang stres ini masih belum bisa diatasi oleh teman-teman semua, bisa minta pertolongan dari tenaga kesehatan seperti psikolog, dokter kesehatan jiwa, atau hipnoterapis. Ya, ini bisa membantu untuk melepaskan stres teman-teman sehingga bisa mengatur gula darah lebih baik lagi. Yang kedua, kualitas tidur. Kualitas tidur ini sangat penting banget bagi penderita diabetes ya. Kenapa? Yang pertama, saat kita kurang tidur atau kelebihan tidur, itu akan mempengaruhi proses gula pada tubuh. Ada yang namanya ritme sirkadian atau 24 jam ritme kehidupan ya. Jadi tubuh kita ini punya ritme sirkadian yang tahu kapan waktu tidur, waktu bangun, waktu capek, waktu tidur siang itu udah ada jamnya pada tubuh. Namun jika teman-teman pola tidurnya berantakan, kadang bisa begadang, kadang bisa tidur subuh, kadang tidur malam gitu ya. Entah karena pekerjaan atau karena nonton, main game, berantakan seperti itu, akhirnya siklus sirkadian pada tubuh ikut berantakan. Ya, itu juga mengacaukan produksi hormon yang berperan dalam proses gula pada tubuh. Akhirnya, kadar gula juga akan ikut naik. Selain itu, kekurangan tidur akan mempengaruhi konsentrasi dan proses pemilihan makanan pada teman-teman. Ketika kita cukup tidur, tidurnya berkualitas, itu biasanya bisa memilih makanan dengan sehat, seperti memilih makanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun ketika kurang tidur, tidur tidak berkualitas, tubuh terasa lelah, itu biasanya lebih jelek pilihan makanannya. Kepengen makan yang manis-manis, gorengan gitu ya, pizza, bakso, mie ayam. Jadi kualitas tidur itu tidak hanya mempengaruhi proses gula pada tubuh, tapi juga bagaimana tubuh mencari makanan yang lebih baik lagi. Oke. Jadi pada penderita diabetes sangat penting sekali untuk menjaga kualitas tidurnya. Caranya gimana? Kalau aku biasanya dibuat alarm ya. Jadi jam 9 malam maksimal itu semua elektronik harus dimatikan. Jam 9 malam kita sudah naik ke tempat tidur. Kebanyakan nih penderita diabetes bilangnya kalau malam nggak bisa tidur dok. Terus ketika ditanya, kok bisa nggak bisa tidur? Iya, karena nggak bisa tidur saya main HP. Ya. Kalau teman-teman nggak bisa tidur, tapi dipakai untuk main HP, jelas aja ini akan semakin memperpanjang siklus nggak bisa tidurnya. Karena sinar biru pada HP itu akan meningkatkan respon pada otak bahwa ini bukan waktunya tidur. Ya. Jadi jam 9 malam semua elektronik dimatikan. Langsung masuk ke tempat tidur, sikat gigi, cuci muka, langsung naik ke tempat tidur. Semua elektronik dimatikan, lampu dimatikan. Nah nanti lama-lama ketika teman-teman sudah punya jam tidur yang sesuai, tubuh akan terespon sendiri, jadi jam 10 langsung tertidur. Makanya penderita diabetes sangat penting sekali untuk punya waktu tidur yang cukup. Jangan sampai berantakan ya. Yang ketiga, aktivitas fisik. Ya, penderita diabetes biasanya sering aktivitas fisiknya kurang ya. Entah karena pekerjaan, sibuk gitu ya, atau adanya komplikasi pada penderita diabetes seperti diabetic foot. Pada prediabetes ataupun pasien diabetes yang awal, tubuh masih sehat-sehat saja, belum ada komplikasi, maka sangat disarankan untuk meningkatkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini menurut rekomendasi itu 150 menit per minggu minimal ya. 150 menit per minggu ini harus dibagi setiap hari. Jadi misalnya satu hari itu rata-rata 20-30 menit aktivitas fisik intensitas sedang sampai intensitas berat. Penderita diabetes tidak disarankan untuk tidak beraktivitas sama sekali lebih dari 2 hari. Ya. Jadi ketika beraktivitas fisik, misalnya olahraga, jalan santai maupun lari, jogging itu ya, itu nggak boleh 2 hari tidak bergerak sama sekali. Misalnya hari Senin jogging ya 60 menit. Selasa, Rabu berhenti jogging, Kamis baru jogging lagi 60 menit. Nah, ini tidak disarankan teman-teman.
Sebaiknya pilihlah waktu yang selang-seling. Jadi Senin jogging 30 menit, Selasa libur, Rabu jogging 60 menit, Kamis libur, Jumat jogging 60 menit. Ini yang lebih disarankan. Kenapa? Karena saat kita bergerak atau berolahraga, itu terjadi peningkatan metabolisme tubuh, termasuk respon penghasil insulin. Ya, bergerak juga meningkatkan pembakaran energi pada tubuh. Dengan aktivitas fisik yang meningkat, diharapkan penderita diabetes dapat merangsang produksi insulin pada pankreas dan menggunakan gula darah dengan baik. Selain itu, disarankan teman-teman tidak boleh duduk lebih dari 30 menit. Ya, ini sering banget ditemukan pada pasien yang kerjanya duduk terus, pekerja kantoran, konten kreator seperti aku gitu ya, atau hobinya main game aja ya, itu nggak boleh duduk lebih dari 30 menit. Jadi sebaiknya dibuat alarm. Setiap 30 menit sekali, habis duduk langsung berdiri, terus digerak-gerakkan badannya sendiri, senam santai gitu ya, selama 3-5 menit. Nah, kenapa? Karena saat kita duduk diam saja, otot-otot ini juga akan tidak berfungsi. Dengan adanya kadar gula yang tinggi, ini akan mengendap pada jaringan-jaringan di otot, ya. Akhirnya membuat otot menjadi kaku. Paling sering menimpa diabetes itu adalah frozen shoulder. Jadi otot di sini tuh rasanya padat banget ya, kaku sekali, nggak bisa digerakkan. Itu karena peningkatan gula darah terlalu tinggi dikombinasi dengan nggak pernah bergerak sama sekali. Ya. Jadi sangat disarankan penderita diabetes untuk aktif bergerak, sehingga bisa menstabilkan kadar gula darah lebih baik lagi. Namun, bagi penderita diabetes yang sudah ada komplikasi seperti diabetic foot, diabetik retinopati, diabetik nefropati, ataupun yang ada komplikasi pada jantung, tidak disarankan untuk melakukan olahraga aktivitas berat. Aktivitas berat itu seperti berlari, main sepak bola, berenang dengan intensitas tinggi itu tidak disarankan. Sebaiknya cukup jalan kaki pelan-pelan, tapi waktunya lama, minimal 30 menit. Ini untuk mencegah munculnya komplikasi lebih lanjut pada penderita diabetes. Nah, yang terakhir baru pola makan. Ya, jadi mengatur pola makan ini terakhir ya teman-teman pada penderita diabetes. Pertama mengatur stres terlebih dahulu, mengatur tidur, lalu mengatur olahraga, baru mengatur pola makan. Mengatur pola makan ini sering agak rumit ya bagi penderita diabetes. Kenapa? Karena penderita diabetes selalu berpikir bahwa diabetes ini adalah gula darah tinggi. Maka nggak boleh makan gula sama sekali. Ya, padahal yang perlu teman-teman tahu adalah tujuan terapi nutrisi atau pola makan pada diabetes itu tidak hanya mengontrol gula. Menurut pedoman diabetes internasional, tujuan terapi nutrisi atau pola makan pada penderita diabetes itu yang pertama, mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Yang kedua, mencapai tujuan glikemik, gula darah, tekanan darah, dan lemak darah yang ideal, serta menunda atau mencegah komplikasi diabetes. Jadi tujuan terapi nutrisi pada penderita diabetes ini ada 3 poin tersebut. Ya, bukan hanya membatasi makan gula, tapi harus menstabilkan 3 poin tersebut. Yang pertama itu menjaga kestabilan berat badan. Bagi penderita diabetes yang obesitas atau overweight itu sangat disarankan untuk mengatur pola makan sehingga dapat menstabilkan berat badan. Berat badan saya yang stabil berapa, Dok? Cara yang paling mudah mengukurnya adalah tinggi badan dikurangi 110. Itu cara yang paling sederhana. Ya, jadi kalau tinggi badannya 160 dikurangi 110, berat badan ideal itu sekitar 50 sampai 60. Ya. Tapi kalau mau lebih expert lagi, ada banyak sekali aplikasi di Google yang bisa kalian gunakan untuk mengukur berat badan ideal. Ya, jadi ketika teman-teman diet mengatur pola makan, itu diusahakan untuk mencapai berat badan ideal. Berat badan ideal itu dengan BMI sekitar 20 sampai 23. Ya. BMI itu apa? BMI itu body mass index ya. Jadi mengetahui berat badan kita sesuai dengan tinggi badan. Cara mengukurnya itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya, BMI normal itu 20 sampai 23. Di atas 23 berarti sudah overweight, harus turunkan berat badannya.
Dok, terus gimana pada penderita diabetes yang awalnya gemuk lalu tiba-tiba kurus? Pada penderita diabetes yang tiba-tiba kurus itu karena tubuh tidak mampu untuk menggunakan gula tersebut menjadi energi atau menyimpannya sebagai lemak. Ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Karena yang diproses oleh tubuh adalah lemak yang tersimpan pada tubuh. Nah, kalau sudah tidak ada lemak, yang dipecah akan protein. Dan itu akan meningkatkan keasaman pada tubuh. Itu responnya agak jelimet ya. Intinya, kalau dibiarkan terus-menerus akan terjadi diabetes ketoasidosis. Jadi meningkatkan keasaman pada tubuh yang menyebabkan tubuh akan semakin rusak ibaratnya gitu ya. Karena tidak ada gula yang diproses, akhirnya dia memproses lemak. Ketika lemak sudah habis akan memproses protein. Ketika protein sudah habis lagi, biasanya tandanya itu bau nafas, itu bau apa ya, bau alkohol ya. Jadi khas banget dan ini akan semakin merusak ginjal ya. Jadi satu-satunya cara bagi penderita diabetes yang sudah kurus harus diterapi dulu menggunakan obat-obatan. Jadi distabilkan kadar gulanya dulu. Nanti setelah gula darah stabil, insulin stabil, berat badan akan berangsur ikut stabil juga. Nah, setelah berat badan stabil, baru tinggal dipertahankan berat badan yang normal tersebut, berat badan ideal tersebut untuk menjaga kesehatan penderita diabetes. Yang kedua, menjaga gula darah, tekanan darah, dan kadar lemak darah yang ideal. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak sekali penderita diabetes yang juga menanyakan tentang diet ketogenik atau diet yang hanya fokus terhadap protein dan lemak saja. Karena dianggap diabetes itu akibat gula darah tinggi, maka pasien mengeliminasi segala jenis gula pada tubuh. Akhirnya memakan protein dan lemak tinggi. Oke. Nah, masalahnya sampai sekarang pedoman diabetes internasional itu belum menyarankan diet ketogenik pada penderita diabetes. Kenapa? Ya, karena tujuan terapi nutrisi diabetes itu tidak hanya menstabilkan kadar gula darah, termaksud kadar tekanan darah dan kadar lemak darah juga. Ya, mungkin pada sebagian orang yang kadar lemaknya stabil, kadar tekanan darah stabil, itu terbantu dengan diet ketogenik. Jadi nggak makan gula sama sekali, akhirnya gula darahnya stabil gitu ya. Tapi bagi penderita diabetes yang punya masalah terhadap kadar lemak darah, kadar tekanan darah, bahkan punya masalah terhadap ginjal, diet ketogenik ini tidak disarankan. Karena rekomendasi diabetes secara internasional itu mengukurnya secara general, jadi pasien diabetes yang ada di seluruh dunia gitu ya. Makanya belum disarankan untuk melakukan diet ketogenik. Penderita diabetes lebih disarankan melakukan 5 tips perencanaan makan ini. Yang pertama, menekankan karbohidrat tinggi serat dan rendah gula. Karbohidrat tinggi serat dan rendah gula ini adalah karbohidrat dengan kadar glycemic index yang rendah dan glycemic load yang rendah. Glycemic index ini adalah kadar gula dalam satu makanan. Glycemic load adalah bagaimana tubuh merespon gula tersebut pada makanan. Ya, maksudnya gimana? Misalnya semangka. Kita bandingkan semangka dengan kurma ya. Pada semangka, 100 gram semangka itu glycemic indeksnya hampir sebanding dengan kurma. Ya, tapi pada semangka ini banyak cairannya. Jadi 100 gram semangka itu sangat beda sekali kadarnya dengan 100 gram kurma. Ya, lebih sederhananya teman-teman memperhatikan pada glycemic indeksnya ya. Jadi pada penderita diabetes disarankan untuk memilih makanan dengan kadar glycemic index rendah. Rendah itu di bawah 40. Kalian bisa cari di internet makanan dengan kadar glycemic index rendah ya. Banyak sekali pilihan karbohidrat yang mengandung kadar glycemic index rendah. Tidak hanya karbohidrat, ini termasuk sayur, buah-buahan, makanan cepat saji, itu juga harus diperhatikan kadar glycemic indeksnya. Nah, glycemic index sedang sekitar 40-60 itu boleh dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Jadi jangan berlebihan. Namun penderita diabetes harus membatasi kadar glycemic index tinggi di atas 60. Jadi kalau mau memilih makanan, itu sebaiknya dicari terlebih dahulu kadar glycemic indeksnya. Contohnya seperti buah-buahan, ya kayak buah nangka, buah durian, buah kurma, itu kadar glycemic indeksnya cukup tinggi. Boleh dimakan, boleh, tapi harus dibatasi, jangan berlebih. Misalnya mau makan 1 biji, 2 biji per hari masih boleh, ya.
Tapi kalau sehari langsung 1 kilo, nah ini langsung menaikkan kadar gula darah dengan drastis pada penderita diabetes. Jadi yang harus diperhatikan adalah glycemic index-nya. Yang kedua, meminimalkan tambahan gula dan biji-bijian olahan. Tambahan gula ini termaksud gula buatan, ya. Gula buatan seperti sukralosa, aspartam itu juga diminimalkan. Nah, biji-bijian olahan ini seperti tepung-tepungan ya, tepung beras, tepung sagu, tepung gandum, ini juga dihindari. Kenapa? Karena semakin tinggi proses yang dilakukan pada makanan tersebut, akan semakin cepat pula menaikkan kadar gula darah pada tubuh. Jadi ibaratnya, kalau teman-teman makan kue dari tepung beras, seperti kue lumpur gitu ya, itu gula darah akan lebih meningkat dengan cepat daripada nasi murni. Karena kue lumpur ini sudah banyak prosesnya. Dari tepung berasnya diproses, direbus lagi, dipanasin, diulenin. Sedangkan pada nasi, ini prosesnya cuma pengolahan beras, lalu dinanak nasinya dan dimakan. Yang ketiga, pilihlah makanan utuh daripada makanan olahan. Misalnya seperti buah-buahan, ya. Sebaiknya makan buah utuh, jadi apel utuh, semangka utuh, melon utuh, daripada buah yang sudah diolah. Buah, jus sayur, itu sebaiknya dibatasi. Karena seperti tadi yang aku jelaskan, semakin tinggi proses pada makanan tersebut, semakin cepat meningkatkan kadar gula pada tubuh. Makan olahan lain itu seperti roti, pizza, mie, bakso itu ya, itu makanan olahan yang cepat meningkatkan kadar gula darah. Yang keempat, membatasi daging merah dan lemak trans. Nah, ini yang ngomong pedoman diabetes internasional loh, bukan saya. Pada diet ketogenik itu malah menyarankan makan daging ya, serta makan lemak. Padahal pada pedoman diabetes internasional itu disarankan untuk membatasi daging merah dan daging olahan. Memang tidak meningkatkan gula darah, tapi meningkatkan kadar lemak pada tubuh. Nah, karena diabetes itu harus menstabilkan kadar lemak juga, jadi sangat disarankan untuk membatasi asupan daging merah dan daging olahan tersebut. Yang terakhir adalah lemak trans. Ya, jadi lemak trans ini termasuk mentega, mayonaise, es krim, coklat, serta makanan yang digoreng, makanan kemasan ya, keripik-keripikan, itu tinggi akan lemak trans. Lemak trans ini dapat meningkatkan kadar lemak darah, sehingga sangat tidak disarankan pada penderita diabetes nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengatur pola makan, tidak hanya membatasi makan gula, tapi perhatikan 5 poin ini. Ya, tadi kita sudah bahas tentang 5 poin terhadap pola makan diabetes ya. Sekarang kita akan bahas masalah poin-poin tambahan yang juga sangat penting diperhatikan bagi penderita diabetes. Yang pertama, sodium. Ya, sodium itu natrium ya. Kalau di pangan, biasanya kita lihat di komposisi gizinya atau garam tambahan, itu tidak boleh lebih dari 2.300 mg per hari. Ini juga penting karena natrium ini dapat meningkatkan resiko hipertensi, darah tinggi. Jadi pada penderita diabetes itu tidak disarankan mengkonsumsi natrium di atas 2.300 mg. Paling tinggi biasanya makanan instan ya, makanan kaleng, mie instan, saus, itu tinggi sekali akan natriumnya. Jadi penderita diabetes lebih baik mengkonsumsi makanan utuh, makanan alami yang rendah terhadap natrium. Kedua, vitamin. Sebenarnya untuk vitamin sendiri belum ada vitamin yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Karena sampai sekarang buktinya masih belum ada yang valid ya. Jadi penderita diabetes lebih disarankan untuk mengkonsumsi makanan alami yang mengandung vitamin alami seperti buah-buahan dan sayur mayur. Itu tinggi akan vitamin. Namun, bagi penderita diabetes yang mengkonsumsi metformin, biasanya akan mengalami defisiensi vitamin B12. Defisiensi vitamin B12 ini tandanya seperti kaki kram, kesemutan, rambut rontok. Nah, ini sering terjadi pada penderita diabetes yang mengkonsumsi metformin. Jadi, tambahan asupan vitamin B12 bisa diberikan pada penderita diabetes yang memang mengkonsumsi metformin, atau bisa memperoleh dari makanan alami seperti susu, daging ayam, itu tinggi akan vitamin B12. Selain itu, penderita diabetes juga disarankan untuk membatasi alkohol dan rokok ya. Terus gimana cara mengatur pola makan yang mudah ya? Sebenarnya kalau mau expert, teman-teman bisa menyewa ahli gizi
untuk mengatur pola makan sesuai dengan berat badan dan kebutuhan kalori. Jadi berat badan idealnya berapa, kalorinya berapa. Namun, cara ini seringnya rumit bagi penderita diabetes. Bahkan aku pun sampai sekarang terhadap mamahku sendiri, itu tidak melakukan pola makan sesuai dengan kalori. Karena memang agak susah ya untuk mengukurnya. Nah, American Diabetes Association membuat rekomendasi yang lebih mudah untuk pola makan diabetes, yaitu piring diabetes. Ya, piring diabetes ini adalah cara sederhana yang paling mudah untuk mengatur pola makan pada penderita diabetes. Gimana caranya? Jadi teman-teman punya satu piring, ukuran piring standar ya, itu dibagi menjadi 3 bagian. Setengah bagian adalah makanan utuh, seperti sayur mayur dan buah-buahan. Seperempat bagian adalah karbohidrat tinggi serat, dan seperempat bagian adalah protein. Jadi, dengan piring diabetes ini, teman-teman bisa mengatur berapa banyak kombinasi makanan yang diperlukan. Piring diabetes ini bisa dibuat 3 kali makan, pagi, siang, dan malam. Diselingi dengan buah-buahan utuh untuk cemilan. Ya, setengah piring ini diisi oleh sayuran, makanan utuh ya, seperti bayam, wortel, selada, brokoli, buncis, kembang kol, tomat, bawang bombay, mentimun, okra, beet, apel, jamur, paprika, lobak, pokoknya buah dan sayur utuh. Ya, kalau bisa sebaiknya dimakan mentah, tidak dimasak. Tapi kalau memang sayur-sayur seperti bayam, kembang kol itu susah untuk makan mentah, bisa dimasak terlebih dahulu. Yang penting memenuhi setengah piring. Lalu seperempat piring di atas ini adalah karbohidrat tinggi serat. Ya, karbohidrat tinggi serat ini seperti roti gandum, oatmeal, jagung, singkong, kacang kedelai, kacang merah, kacang tanah. Ini merupakan karbohidrat tinggi serat. Jadi porsinya hanya seperempat ya. Dan seperempat lain adalah protein. Protein ini pilihlah protein yang non daging merah. Seperti daging ayam, ikan, daging kambing, tempe itu juga termasuk protein. Jadi dengan piring diabetes imajiner ini akan semakin mempermudah teman-teman untuk memilih makanan dan mengatur porsi makan. Nah, ini adalah cara paling sederhana untuk mengatur pola makan bagi penderita diabetes.